Jumpa lagi dengan Jalak Paningal, channel yang akan membahas, mengupas segala hal seputar supranatural, kejadian gaib. Bagi yang baru saja mampir ke channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Bagi yang sudah mengikuti channel ini, semoga semakin luas wawasan dan jangan lupa selalu berkomentar. Sejak manusia mengenal kebutuhan, hingga mulai mengenal uang untuk kekuasaan, maka dari situlah muncul berbagai cara untuk memperkaya diri agar memiliki banyak keuntungan menjadi orang kaya. Tidak bisa dipungkiri bahwa ketika ada orang kaya akan membuat yang lain menjadi sungkan, hormat dan berbagai macam kesan-kesan dari orang sekitarnya, maka dari situlah orang-orang berlomba menjadi si kaya, si banyak harta dengan cara apapun, dari yang normal sampai dengan yang di luar batas kewajaran pada umumnya. Cara-cara tidak wajar itu salah satunya bernama pesugihan. Pesugihan adalah kosakata Jawa yang berdasar dari kata sugih, artinya kaya, dan pesugihan sendiri artinya adalah membuat seseorang menjadi kaya raya. Pesugihan sendiri ada banyak jenis dan nama serta tata cara mendapatkannya. Mulai dari pesugihan Nyai Blorong, memelihara tuyul, buto ijo sampai pada memelihara hantu-hantu yang menyeramkan lain, tentu saja membutuhkan ubeo rampe, sesaji serta tumbal yang tidak ringan. Nah, dalam video ini akan membahas tentang pesugihan yang katanya tanpa tumbal, unik dan nyentrik. Pesugihan ini bernama pesugihan kandang bubrah. Dari sekian banyak jenis pesugihan kuno, ada salah satu yang bernama pesugihan kandang bubrah yang terkesan sepele dan tanpa resiko apapun. Ketika seseorang melakukan pesugihan kandang bubrah, maka kehidupan ekonominya akan naik secara drastis. Ya, sama halnya dengan melakukan pesugihan-pesugihan lain. Meskipun yang membedakan mungkin masalah ubu rampe serta tumbal apa yang diberikan. Pesugihan ini tidak meminta seseorang untuk menyusui tuyul pada hari-hari tertentu, atau harus meladeni nafsu birahi Nyai Blorong agar diberi sisik emas setelahnya. Bahkan juga tidak sama dengan pesugihan buto ijo yang harus menyediakan manusia untuk dijadikan timbal balik agar diberi kelancaran ekonomi oleh buto ijo. Syarat yang paling terlihat dari pesugihan ini hanyalah berbenah rumah, renovasi yang tidak ada habisnya. Jadi seseorang ketika melakukan perjanjian dengan setan kandang bubrah, untuk bisa mendapatkan keuntungan dari perjanjian tersebut adalah dengan menyediakan satu rumah, atau bisa rumah tempat tinggalnya untuk selalu renovasi sedang sampai renovasi besar. Cara kerja pesugihan kandang bubrah ini selain nyentrik juga akan sangat mencolok, karena mengharuskan pelaku pesugihan untuk selalu renovasi rumah. Untuk memulai renovasinya pun harus pada hari tertentu, dan dilakukan malam hari tanpa lampu yang cukup. Harus remang-remang. Selain itu juga sebelumnya melakukan ritual, membakar wangi-wangian, kemenyan serta menyediakan ingkung ayam utuh, jajan pasar serta beberapa bagian tubuh binatang, dan sesaji-sesaji sesuai perjanjian antara manusia dengan setan kandang bubrah. Sehingga ketika memulai renovasi rumah akan tercium bau-bauan khas dari kemenyan dan ubeo rampe lain. Namun selain itu juga akan muncul bau-bau yang unik, misalkan bau bulu terbakar, bau ubi terbakar sampai bau wangi-wangian bunga segar bercampur bau bacin, amis darah yang menandakan adanya setan yang datang. Setelah melakukan upacara awal, maka nantinya renovasi akan berjalan seperti umumnya pada siang hari, kecuali lembur dan hari-hari tertentu kembali, renovasi akan menyesuaikan seberapa besar ekonomi yang ingin diraih pelaku pesugihan. Semakin besar renovasinya, maka semakin besar pula hasilnya dan tentu semakin mencolok juga dalam pandangan masyarakat. Karena pelaku pesugihan ini dilarang keras untuk menyelesaikan rumah yang direnovasi. Meskipun direnovasi bagus, tingkat atau bahkan sangat mewah, tetap saja tidak boleh berhenti renovasi. Harus selalu melakukan renovasi pada rumah yang dijadikan perjanjian, entah renovasi pagar, pintu, langit-langit atau mengecat ulang dan diulangi lagi. Selain itu rumah juga tidak boleh terlalu terang. Ada satu atau beberapa sudut yang remang-remang. Pada intinya rumah harus selalu terlihat seperti kandang bubrah, di mana kandang berarti tempat atau kurungan yang biasanya untuk binatang, dan bubrah artinya adalah hancur, bubar tanpa arah atau bentuk. Maka pesugihan ini mengharuskan pelakunya untuk memiliki rumah atau gedung yang mirip dengan kurungan berantakan, tidak boleh menjadi bagus dan selesai. Dari dulu hingga sekarang belum ada yang pernah menjelaskan wujud, perawakan serta jenis dari setan yang menyediakan pesugihan kandang bubrah ini. Nah, kali ini JP Channel akan mencoba memvisualkannya secara sederhana. Wujudnya seperti yang terlihat dalam video ya, sesosok makhluk yang berkulit seperti warna lumut, berambut kaku seperti ijuk, serta memiliki mata yang serupa kelereng membara merah,
Meskipun begitu tidak menutup kemungkinan adanya wujud-wujud lain, karena wujud tergambar adalah visual dari JP Channel seorang. Meskipun dikatakan atau diduga bahwa pesugihan kandang bubrah tanpa resiko, namun menurut JP Channel sendiri tetaplah segala perilaku itu memiliki resiko, bahkan orang jatuh cinta memiliki resiko sakit hati, maka pesugihan kandang bubrah juga punya resiko. Resikonya mungkin tidak akan sekeras pesugihan lain, namun yang paling jelas adalah resiko dikucilkan masyarakat sekitar, dijauhi oleh teman-teman, ataupun akan mendapatkan penyakit tanpa obat, yang nantinya akan membuat seluruh hartanya habis, hingga akhirnya membuat pelaku pesugihan menjadi kembang kasur. Kembang kasur adalah seseorang yang sudah tua atau sakit-sakitan, hanya mampu terbaring di kasur sepanjang hayat sampai matinya, atau mungkin akan membuat keluarganya hancur berantakan karena masalah harta. Well, siapa yang tahu niat licik dari setan pesugihan kandang bubrah? Maka jika ingin kaya berusahalah, bekerjalah secara cerdas dan tekun, ulet, jangan sampai terjerumus dalam cara-cara alternatif yang arahnya buruk seperti pesugihan kandang bubrah dan lain-lainnya. Sekian video ini dibuat, jika ada salah kata dan pemahaman, mohon koreksi dan maafnya. Selalu tinggalkanlah komentar dan jangan lupa tekan jempol ke atas, nyalakan tombol lonceng dan ikutilah channel Jalak Paningal. Rahayu.